Saya akan memulai dengan kalimat ini, perhatikan baik-baik. Saudara, ternyata hidup ini harus selalu kita tanya, apapun yang aku kerjakan, aku ini mewakili siapa? Ya, perhatikan, apapun juga yang aku kerjakan, aku ini mewakili siapa? Nah, ternyata itu penting sekali. Siapa yang kita wakili itu yang memotivasi kita untuk bergerak dalam segala hal. Saya beri contoh. Kalau seorang sudah menikah, ya sudah menikah, terus dia mewakili orang tuanya sendiri. Renungkan, kira-kira rumah tangganya jadi apa? Ngerti gak contoh ini? Loh, kok seperti gak ngerti? Coba ya. Kalau ada orang sudah menikah, entah dia seorang suami, entah dia seorang istri, sudah menikah ya, tapi dia mewakili orang tuanya, tidak mewakili istrinya atau tidak mewakili suaminya. Kira-kira rumah tangganya jadi apa? Kenapa berantakan? Kenapa? Orang tuanya apa? Enggak punya otoritas. Oke, begini, enggak saudara. Kalau dia mewakili orang tuanya, berarti apapun yang dia buat itu untuk orang tuanya. Betul tidak? Jadi siapa yang kita wakili, disitulah kita akan tunduk. Dan apapun yang kita buat itu untuk yang kita wakili. Makan saya, kalau saya beri contoh yang kurang enak, tidak semua hamba Tuhan itu hamba Tuhan, walaupun namanya hamba Tuhan. Nah, lebih bingung lagi bukan? Dengarkan, tidak semua hamba Tuhan itu hamba Tuhan, walaupun dia berstatus hamba Tuhan. Sebab ada hamba Tuhan mewakili organisasi, bukan mewakili Tuhan. Beda tidak? Maka semua geraknya, semua yang dibuat, dilakukan apa saja, ya untuk siapa yang dia wakili. Seorang sales, penjual, ya, bisa nggak dia tidak mewakili perusahaan di mana dia kerja? Bisa. Berarti dia nggak ada hati di situ. Tergantung sales itu dia mewakili siapa. Nah, secara umum gampang sekali sebagai manusia umum ini, yang kita wakili adalah uang. Ngerti gak maksudnya? Hampir semua manusia di dunia dia mewakili uang. Dan itu yang Tuhan Yesus katakan. Maka itu uang itu ngeri, saudara, kalau diberi tempat yang salah. Orang yang tadinya baik, tapi begitu uang diberi tempat yang salah, orang itu jadi jahat. Betul tidak? Uang ngeri sekali. Nah, itu sebabnya mari kita tanya, mumpung masih baru bulan 2, belum setengahnya kita masuki di tahun ini, selalu kita cek apa saja yang kita buat, kita ini mewakili siapa. Kita lihat dulu ayat ini, Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 17 ayat yang ke-8. Ini penting sekali. Udah, Yohanes 17 ayat 8. 17 ayat 8. Oke? Sebab segala firman, stop. Saya lupa tahun berapa pertama kali Roh Kudus mewahyukan saya firman ini. Saya nggak habis membaca karena tersandung dengan kata segala. Saya tidak tahu saudara bagaimana cara Roh Kudus mengajar saudara untuk mengerti firman. Salah satu cara Roh Kudus kalau mengajar saya adalah saya ini suka tersandung, baca atau cerak gitu loh. Nah, begitu kalimat ini, sebab segala firman, langsung tersandung. Di mana saya tersandung? Loh, kok segala firman? Berarti ada sebagian firman dong. Betul tidak? Karena ada segala firman. Oke, saya baca terus ya.
Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Jadi Papa menyampaikan segala firman itu kepada Tuhan Yesus. Nah, segala firman yang Papa di surga sudah sampaikan kepada Tuhan Yesus itu telah kusampaikan kepada mereka. Ya, mereka di sini pertama yang 12 itu bukan, tapi setelah itu untuk kita semua. Telah kusampaikan kepada mereka. Apa hasilnya? Dan mereka telah menerimanya. Nah, apa yang terjadi setelah orang-orang itu menerima segala firman yang Yesus terima dari Bapa di surga? Ini akibatnya. Mereka tahu benar-benar. Nah, tolong nanti kalau saudara pulang, ada kesempatan saudara punya berapa terjemahan Alkitab dalam bahasa-bahasa berbeda, ini perlu dicari. Mengapa tidak ditulis benar-benar tahu? Tapi mengapa mereka tahu benar-benar? Ternyata beda. Saudara, mari kita lihat dalam hidup ini. Kalau ada segala firman berarti ada sebagian firman. Nah, betul tidak? Nah, itu tadi yang saya temukan. Maaf, Alkitab kan satu. Betul tidak? Kan satu. Tapi kenapa bisa jadi begitu banyak gereja? Bingung bukan? Alkitab cuma satu kok. Nah, ini jawaban. Saudara dan saya boleh belajar Alkitab. Ternyata tergantung motivasi kita. Siapa yang kita wakili? Maafkan saya harus berkata banyak untuk minta maaf ini. Hamba-hamba Tuhan yang hamba organisasi, maka semua firman yang diajarkan harus segaris dengan garis organisasinya. Itu otomatis. Maka itu hamba Tuhan organisasi, saya minta maaf, tidak akan pernah bisa menyampaikan segala firman. Sebab ada doktrin. Nah, doktrin ini yang membatasi untuk firman itu tidak bisa meluas. Ngerti gak maksud itu? Wah, saya kaget waktu Roh Kudus tunjukkan itu. Maka itu tiap kali kita berbicara tentang firman sangat mempengaruhi dengan kejujuran dan kerendahan hati kita. Aku mewakili siapa? Setelah saya diberi pengertian ini, lama saya termenung. Kalau begitu, kalau ada sebutan hamba Tuhan besar, hamba Tuhan hebat, setelah kita tahu siapa yang diwakili oleh hamba Tuhan itu, kita bisa belajar. Nah, doktrin itu yang memecah belah, betul tidak? Doktrin itu 100% hasil pemikiran. Akhirnya satu hari saya masih di dalam konsep ini, segala firman itu. Saya harus jadi hati-hati. Karena saya berkata, Papa, saya bisa salah juga kalau begitu. Nah, betul tidak, Ustaz? Semua kita bisa salah. Nah, tergantung siapa yang kita wakili. Kalau saudara dan saya tahu persis dan tidak ragu-ragu lagi bahwa kita mewakili Tuhan Yesus, jangan pernah takut ketika Roh Kudus membukakan pewahyuan dari firman ini. Betul? Kalau Tuhan Yesus yang kita wakili, kita nggak usah ragu-ragu lagi. Artinya begini, kita kumpul sekarang, ngomong aja kita 50 orang misalnya, ya. Lalu kita masing-masing berkeputusan, ya. Selama 3 bulan ke depan kita nggak usah ketemu. Tapi 3 bulan ini masing-masing kita, baik suami istri, masing-masing belajar firman Tuhan, bongkar Alkitab. 3 bulan ini. Setelah 3 bulan kita kumpul lagi. Percaya nggak akan ketemu 50 doktrin baru? Setuju nggak saya ngomong ini? Nah, ini loh bahayanya, saudara. Saya jadi tambah takut. Saudara,
Hari-hari ini kalau kita melihat keadaan Indonesia, saya nggak tahu berapa banyak sering ikuti berita. Nah, yang ditonjolkan sekarang ini orang mulai ingat lagi bagaimana Soekarno, bagaimana Bung Hatta. Ya, sampai dikatakan waktu Soekarno diusir dari istana, itu jam Rolex saya ditinggal. Terus lukisan-lukisan hebat itu ditinggal. Terus tentang Bung Hatta, luar biasa. Bung Hatta pernah membuat tulisan dan ditemukan oleh salah seorang anaknya. Itu waktu dia ke Eropa setelah Indonesia merdeka, kira-kira tahun 50 berapa saya lupa. Dia pengen beli sepatu merek Belly, ya, sepatu terkenal bukan? Nah, sampai dia mati, dia nggak pernah bisa kebeli sepatu itu. Tinggal tulisannya saja. Apa bedanya dengan semua pejabat yang ada sekarang? Kita tahu, karena diwakili adalah partainya, bukan rakyat. Itu beda. Maka itu penting sekali dalam hidup kita. Kita ini tahu. Sekedar ke toko, ya, sekedar ke toko. Saudara sudah punya tujuan, aku mau beli barang A. Percaya tidak, begitu keluar toko bisa lebih banyak barang. Betul? Nah, kenapa mau beli satu kok jadi banyak? Siapa yang kita wakili? Kalau kita mewakili anak-anak, kita beli untuk anak-anak. Terus kita wakili ada teman baik. Oh, ingat kemenakan. Oh, ingat ini siapa lagi? Ngerti kan contoh jelas itu? Siapa yang kita wakili? Nah, yang paling celaka dalam hidup kalau orang itu selalu mewakili dirinya sendiri. Itu orang apa namanya? Egois. Dia nggak pernah mewakili siapa-siapa dalam hidup. Maka itu kalau dia kemana-mana dia nggak mau repot. Untuk aku kok, untuk aku. Contoh yang paling gampang untuk hal ini, kalau saudara pergi kemana-mana, bawaan yang banyak itu untuk siapa? Ngerti pertanyaannya? Orang egois ya untuk aku sendiri. Ngerti ya contoh itu? Nah, itu harus kita tanyakan setiap hari di hidup kita. Mau telepon, mau SMS, mau kirim email, ternyata pengaruhnya besar. Siapa yang kita wakili? Nah, Tuhan Yesus menyampaikan segala firman bukan dari dirinya, padahal dia itu kan firman. Aneh bukan? Dia itu kan firman. Tapi dia mewakili siapa? Bapaknya. Bahkan kalau kita ingat di Yohanes 15-nya, yang nggak usah dibaca, kita semua tahu. Waktu dia menyatakan mulai sekarang aku tidak menyebut lagi kamu hamba. Tolong ingat kalimat penting, alasannya. Mengapa? Sebab aku sudah memberitahukan. Nah ini, oke, buka saja Yohanes 15 ayat 15 dulu. Tolong kawan ya, Yohanes 15 ayat 15. Ini loh saudara, Yesus saja bisa seperti itu. Ini luar biasa. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Ini yang penting. Karena aku telah, bukan akan, telah apa? Memberitahukan kepadamu berapa hal, segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Nah, saudara jangan cuma mengamati kata segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Kalau cuma kata itu, saudara gak akan ketemu maksudnya. Artinya, antara Yesus dengan murid-muridnya tidak ada rahasia lagi. Ini yang penting. Segala sesuatu yang aku terima dari Bapa. Saudara, ini luar biasa. Hal-hal kecil, tapi ini perkara besar. Saudara ingat kata franchise? Bahasa Indonesia apa ya franchise itu ya? Waralaba, terima kasih. Waralaba agak sulit dimengerti karena gak banyak orang ngerti kata itu, bukan?
Ya, berarti sendiri pokoknya begitu sudah. Oke. Percaya enggak? Tetap ada yang dirahasiakan oleh pemiliknya. Pasti itu. Pasti. Enggak akan dikasih semua. Oke? Ternyata manusia itu lebih sombong dari Tuhan. Betul enggak? Ternyata manusia itu lebih sombong dari Tuhan. Tuhan aja enggak takut rahasia diketahui kok. Sampai segala sesuatu diberitahukan. Nah, masalah suami istri yang paling besar adalah masalah ini. Kalau masing-masing masih nyimpen rahasia, pasti hancur pernikahannya. Dan biasanya yang dirahasiakan pasti duit, dan itu saya susun. Betul nggak? Pasti masalah uang, lagi-lagi uang lagi ini. Saudara, kalau Tuhan Yesus saja tidak pernah takut, maka itu saya suka kalau membaca Yohanes 15 ayat 15, saya tambahkan gini loh. Karena aku telah terlanjur memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kenapa saya suka menambahkan kata terlanjur? Ya, karena kalau Yesus model saya, wah salah ngomong, terlanjur ngomong sudah, nggak bisa berbalik. Istilahnya begitu. Tapi dia terlanjur nggak? Loh, terlanjur nggak dia? Enggak. Dengan tulus dia memberitahukan. Saudara, sampai di bagian ini, sekali lagi saya ingin berkata, tanya ke diri kita sendiri. Mau pergi, mau belanja, mau telepon, mau SMS, mau apa saja, mau berdoa pun, selalu kita harus tanyakan siapa yang aku wakili. Nah itu kan gak ada orang tahu. Betul gak? Siapa yang kita wakili, siapa yang tahu, kecuali diri kita sendiri. Dengan Tuhan tentunya. Nah ini yang akan membuat dunia itu tahu benar-benar siapa Yesus atau tidak. Kembali lagi Iwan ke Yohanes 17 ayat 8 itu. Nah sampai hari ini dunia masih sulit melihat Yesus yang sesungguhnya, karena dunia masih sulit menemukan gereja yang bisa mewakili Yesus 100%. Karena doktrin, karena uang, karena aset. Ini masalah. Oke? Saya ulangi. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Jadi siapapun yang kita wakili, cepat atau lambat orang akan tahu. Berarti ya, contoh, orang mata duitan, walaupun awal-awal ketemu gak kelihatan mata duitan, tapi kalau memang hidupnya karena untuk duit, ketahuan gak lama-lama? Tahu. Maka itu siapa yang kita wakili, ada siapa di belakang kita, itu yang akan dirasakan dan diketahui oleh orang-orang yang ada di bawah kita atau di dekat kita. Buktinya, mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada. Nah selama kita mengaku anak Tuhan, orang Kristen, bagaimana pendapat orang di sekitar kita? Mereka itu tahu kita ini datangnya dari mana. Ngerti gak pertanyaan ini? Kita itu akan menentukan siapa yang kita wakili. Kenapa? Orang-orang Kristen tertentu, walaupun gak ngomong dari gereja mana, langsung tahu, oh ini gerejanya si A, oh ini gerejanya si B. Iya enggak? Karena apa? Caranya itu loh, kelihatan sekali. Mewakili bosnya itu, yaitu ketua sinodenya. Loh, kenapa Peter kok guyu? Itu akan nular, saudara, akan ketahuan siapa yang kita wakili. Jadi selalu kita tanya, mereka yang tahu kita itu tahu benar-benar kita ini dari mana. Ternyata tidak semua kita diketahui mereka kalau kita dari surga mewakili Yesus. Karena sikap hati kita yang menentukan. Wah ini perkara serius, saudara. Menyedihkan sekali kalau kita lihat hal ini. Ya, gereja bertambah banyak, gereja bertambah banyak, tapi orang makin bingung, Yesus yang mana? Maaf ini, walaupun saya nggak nyebut namanya pasti saudara tahu.
Sekarang ini kalau orang tanya gereja, itu nggak tanya gereja Yesus, tanya pendetanya yang mana. Loh, betul tidak? Walaupun sebetulnya tidak salah, memang tanya. Tapi kan oh itu gerejanya ini, oh iya itu gerejanya itu. Nah, berarti belum dunia lihat Yesus 100% yang kita wakili. Karena konsep ini tadi. Akhirnya satu hari saya berkata gini, wah Tuhan kalau begitu firman ini kan luas sekali, artinya bisa melebar kemana-mana dong. Nah saya juga bisa salah. Saya takut sekali salah, saya takut. Karena kalau saya salah itu nggak salah sendiri loh saudara, yang dengar bisa ikut salah. Dan firman berkata itu bahaya sekali tanggung jawabnya. Saya takut benar. Lebih baik kok saya jadi hamba Tuhan kalau begini. Karena apa itu dampaknya itu ngeri sekali kalau sampai salah. Tiba-tiba Tuhan Yesus tunjukkan begini. Saudara, tidak ada siapapun di dunia ini, saudara boleh sebut orang-orang hebat yang siapa saja selama kita tahu di dunia ini, yang pernah berkata akulah jalan. Betul tidak? Tidak ada. Siapa satu-satunya pribadi yang pernah berkata akulah jalan? Tuhan Yesus. Sederhana sekali cara berpikir, menyimpang dulu daripada kebenaran ini. Jadi kalau ada di antara kita sebagai anak-anak Tuhan dan sering mengalami jalan buntu, berarti kita sedang tidak jalan di jalan. Gampang gak logikanya? Lu jawab iya atau tidak? Selama kita jalan di sang jalan, berarti kata itu, kalau lebih sederhana lagi, kalau selama kita jalan di si jalan, maka kita nggak akan ketemu jalan buntu, akan ketemu jalan terus. Nah dari hikmat itu, saya kalau ketemu orang yang punya banyak masalah, saya bilang sudah diem dulu, kamu cari jalan di mana ini? Betul nggak? Ya sudah gitu aja sudah. Cuma dia ngomong akulah jalan, ya sudah. Lalu dalam hukum internasional, kenapa Moses? Kenapa? Amin. Ya, dalam hukum internasional, semua jalan kiri kanan harus ada got, ada selokan, kecuali Indonesia. Susah negara ini. Begitu jalan rusak terus. Tapi dalam hukum internasional jalan itu harus dibeli selokan kiri kanannya, nggak boleh tidak. Cuma Indonesia itu enggak, saudara. Karena supaya yang punya proyek terus ada kerjaan, jalannya rusak terus. Maka kesimpulannya, kalau ada orang tidak jalan di jalan, berarti dia sedang jalan di got, itu aja sudah. Karena di luar jalan kan got, selokan, nggak ada yang lain. Nah dari kata jalan ini, Roh Kudus mengajar saya. Share kenapa? Kenapa Mike lagi? Karena begini, dengarkan, saudara, dengarkan, ini luar biasa firman Tuhan itu. Jalan itu adalah hidup. Padahal berkata akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Semua orang hidup pasti jalan. Walaupun lumpuh tetap jalan di kursi roda. Pokoknya dia jalan. Hidup itu perjalanan. Jadi orang yang mandek dia mati, itu aja sudah. Nah, jadi luar biasa. Sampaikan kepada semua orang. Dan ini cara saya nginjil. Kalau yang bukan Kristen ketemu jalan buntu, saya bilang kamu jalanmu salah. Ajak ngomong. Selama kamu hidup, pernah tahu nggak ada orang yang berkata akulah jalan? Kalau nggak tahu tunjukkan. Ini lu jalan. Sederhana sekali. Dan orang pasti melihat itu, pasti melihat. Saudara, kalau Tuhan mau bekerja betul-betul dalam diri kita luar biasa. Tadi pagi saya nunggu seseorang, saya nginep di Bali Mandira, lalu bagian pembersih kamar masuk. Begitu dia masuk, Roh Kudus ngomong sesuatu. Saya lupa nggak tanya nama kecilnya, gede lah orang Bali nama gede banyak. Terus saya sampaikan gede, maaf ya kalau saya salah. Terus saya sampaikan sesuatu, dia kaget. Apa kok bisa tahu? Apa Bapak pernah tahu saya? Lah kapan ketemunya? Saya juga bilang gitu.
Kapan ketemunya? Gitu. Akhirnya saya tanya, bisa nggak kita ngomong sebentar? Oh boleh Pak, ini kebetulan Bapak ini kamar yang terakhir. Oh ya sudah. Loh, kok bisa terakhir milih kamar saya? Ya karena saya lihat tadi di dalam masih ada orang kok belum keluar. Sebenarnya terakhir aja kalau begitu. Ya udah karena terakhir, jadi saya punya agak panjang untuk ngomong dengan dia. Nah, saya cuma ngomong singkat aja. Saya nggak ngomong agama, saya nggak ngomong apa. Ngomong soal kehidupan, ngomong soal jalan. Nah, saudara, orang pasti akan terbuka. Sebab semua orang hidup itu butuh jalan. Maka itu kalau kita nginjil lalu ditolak orang, yang salah pasti kita ada. Injil itu nggak pernah salah. Nah betul tidak? Apalagi kalau saya tunjukkan 4 hal tentang Injil yang Yesus katakan. 1, Injil itu air. Akulah air hidup. Mana ada orang gak butuh air? Orang mati aja perlu mandi. Belum betul gak? Orang mati aja perlu mandi kok. Semua orang butuh air. 2, Injil itu garam. Betul gak? Tidak semua orang butuh gula, tapi semua orang butuh garam. Injil itu terang. Akulah terang dunia. Enggak ada orang enggak butuh terang kecuali petapa. Iya toh. Itu enggak normal dikit lah gitu aja sih. Semua orang hidup pasti butuh terang. Apalagi pohon-pohon kehidupan. Nomor 4, kasih. Tidak ada buku di dunia ini yang bicara siapa kasih itu kecuali Alkitab. Tuhan itu kasih. Tidak ada. Sekarang bayangkan. Air, terang, garam, kasih. Siapa yang gak butuh 4 hal ini? Ditambah jalan lagi tadi itu. Betul? Maka itu kalau sampai kita nginjil ditolak orang, yang salah pasti kita. Karena orang itu butuh Injil itu. Nah salah satu kesalahan kita adalah doktrin maju duluan. Doktrin itu bukan kebenaran, saudara. Kebenaran itu Alkitab. Doktrin itu pendapat manusia yang menafsirkan firman Tuhan. Nah, setelah saya tanya, karena saya takut salah, Papa saya takut salah, karena saya bisa salah mengerti Alkitab ini. Nah, bagaimana supaya saya tidak salah? Ya Yesus ngomong jalan. Terus dia tanya begini, saya nggak ngerti jalan gimana lagi. Terus dia tanya, Daniel, apa bedanya jalan raya dan jalan setapak? Apa bedanya? Nah, setelah saya sering masuk hutan Kalimantan, Papua, itu saya baru ngerti. Ayo, saudara, apa bedanya jalan setapak dan jalan raya? Kenceng bukan? Jalan setapak apa? Bisa nyasar, hampir betul. Hambatan, jalan raya nggak ada hambatan. Oke, bukan. Ayo. Jalan setapak kecil. Jalan setapak kecil. Ada yang lebar juga kok. Enggak ada. Apa? Ada petunjuk arah. Apa? Jalan setapak jelas arahnya. Jelas arah jalan setapak. Itu Pak Polisi yang ngomong itu. Alami. Oke, begini saudara. Jalan setapak itu bisa hilang kalau nggak dilewati. Betul nggak? Nah, yang sering masuk hutan baru ngerti ini. Jalan setapak itu akan hilang kalau nggak dilewati. Apalagi di Papua. Kalau Kalimantan hutan dibabat langsung habis. Papua itu nggak sampai seminggu sudah tumbuh lagi, cepat sekali. Nah, kenapa? Sebab jalan setapak nggak ada garis yang menandai. Betul nggak? Masih alami. Oke, saudara. Nah, di situ Roh Kudus ngajar. Jadi Daniel, selama kamu melihat kebenaran di antara 2 garis, itulah jalan. Saya tanya lagi, garisnya yang mana? Betul nggak? Garisnya yang mana? Wih, hebat sekali Roh Kudus itu mengajar. Garisnya cuma ada 2 memang. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap-segenap itu, dan kasihlah sesamamu manusia. Jadi penafsiran firman Tuhan di antara mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia, itulah kebenaran. Doktrin keluar dari 2 jalur itu. Kok bisa saya berkata seperti itu? Buktinya doktrin itu mesti disanggah, didebat. Tapi firman nggak bisa disanggah, nggak bisa didebat. Salah satunya dikatakan Paulus. Dari 9 buah roh, kalau saudara baca Galatia 5, 22, 23,
Lalu ayat 23 kalimat terakhir, coba Wawan. Maka tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Wih, saya kaget. 5:22-23. Catat saudara. Kembali, kalau sampai firman kebenaran bisa ditentang oleh hukum, berarti itu doktrin. Tapi selama dia kebenaran, isinya 9 ini ya, terus ayat 23-nya juga ya, 9 ini kok bisa jadi satuan, 22-23, maka gak ada yang bisa melawan. Siapa mau melawan kasih? Siapa mau melawan kesukacita? Siapa mau melawan kesabaran semua? Siapa mau melawan? Ya, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Salah satu ayat dalam kitab Ibrani saya luar kagum, begini ditulis. Semua hukum yang dibuat oleh manusia pasti bisa dilanggar. Dan memang kalau kita lihat hukum manusia selalu bisa dilanggar. Tapi hukum Tuhan yang gak bisa dilanggar, karena dia sempurna. Itu dahsyat sekali. Jadi semuanya kita harus kembali kepada kebenaran. Katakan amin. Kembali pada kebenaran. Amen. Untuk apa saja. Kenapa gereja sering pecah? Sama seperti orang buka toko, buka usaha, ya. Kalau pertama buka usaha pakai merek tertentu, jadi franchise tadi itu ya. Setelah dia bisa jalan sendiri, ya ngapain dong? Ngikut orang, ya buka sendiri toh. Betul tidak? Nah, gereja juga begitu. Untuk apa aku dibawa orang lain? Saudara, itu sebabnya mari kita selalu tanya. Kalau Yesus yang membawai kita, terus kita mau pindah kemana lagi? Ngerti maksudnya? Ya toh mau pindah kemana lagi? Sombong betul. Siapa yang lebih dari Yesus? Nggak bisa. Jadi penting untuk hidup kita tahu 2 garis itu tadi dalam penafsiran kita. Selama kita betul-betul mengasihi Tuhan kita dan selama kita mengasihi sesama manusia, berarti kita aman di situ. Artinya yang kita buat untuk Tuhan pertama dan untuk orang lain. Selalu begitu. Satu kali saya baca sebuah tulisan pendek, menarik sekali. Di sebuah pesta keluarga. Ternyata MC-nya itu membuat sebuah permainan yang punya dampak besar di keluarga itu. Yang hadir 50 orang. Keluarga ya, jadi saling kenal. Lalu MC-nya memberi balon dan memberi spidol. Lalu masing-masing disuruh nulis namanya di balon itu. Jadi ada 50 balon. Oke? Yang pakai gas karbit itu. Sudah semua? Sudah. Lalu mereka disuruh melepaskan balon itu di sebuah ruangan sempit. Kamar sempit. Terus MC berkata, diberi waktu 5 menit untuk masing-masing mencari balonnya sendiri. Ribut, gak ketemu. Karena rame. Oke, keluar semuanya nggak ketemu yang balon masing-masing kemana. Terus MC berkata begini, sekarang masuk kembali, cari balon, ambil sembarang balon dan baca namanya siapa, kasih ke orangnya. 5 menit selesai. Ngerti nggak maksud? Luar biasa. Selama kita hidup hanya untuk diri sendiri, kita akan panik. Tapi begitu kita mencari kepentingan orang lain dan kita beri, lalu ketemu. Hebat sekali. Saya nggak tahu siapa yang menemukan tulisan itu. Bagus. Maka itu mata kita arahkan ke siapa atau kemana. Ke arah situ kita akan melangkah. Kalau mata kita hanya ngelihat duit, ya duit terus. Kalau mata kita ngelihat seks, maaf saya berkata, ya sudah ke situ ananya. Karena itu yang kita wakili dalam hidup. Untuk apa saja. Hebat bukan? Oke, kembali ke Yohanes 17 ayat 8. Saya belum selesai. Nah, jadi apa yang diketahui oleh orang-orang yang ada di sekitar kita selama ini tentang kita ini siapa? Kalau sudah sekian lama orang-orang tahu tentang kita, tapi mereka nggak tahu siapa yang kita wakili, mereka masih bingung.
Saya ulangi, mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya. Mengapa sampai sekarang KKR, seminar, macam-macam hamba Tuhan luar negeri datang. Kalau buat KKR, miliar, betul nggak? Kalau undang hamba Tuhan luar negeri buat KKR, semuanya itu, wih. Tapi kenapa orang belum bisa percaya Yesus? Ya karena ini. Siapa yang kita wakili? Dan berapa bagian dari firman yang kita sampaikan. Dan mereka percaya. Enggak cuma percaya, karena itu enggak cukup hanya percaya, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah ini saudara yang menentukan siapa yang mengutus kita. Contoh kecil saja, apa bedanya surat bupati dan surat presiden yang kita bawa? Ngerti nggak kata itu? Berarti siapa yang mengutus kita? Surat siapa yang kita bawa? Nah, dalam pelayanan saya sering berkata kepada rekan-rekan hamba Tuhan, khususnya masih baru-baru memasuk pelayanan, yang masih muda-muda itu, sudahlah, jangan bawa surat gereja, iblis gak bisa baca. Loh, betul gak? Tunjukkan kepada iblis surat gerejamu itu loh. Bisa baca gak iblis? Kalau kau bisa baca, iblis bilang pret gitu aja sudah. Tapi gak ada gunanya kok untuk iblis. Tapi kalau surat surga yang kita bawa, ngerti artinya ya? Siapa yang mengutus kita dan sampai iblis tahu, pasti iblis terus minggir sudah. Betul tidak sudah? Ngerti ya contoh ini? Nah, ini kalau usah bicara tentang hamba Tuhan, tentang hidup saja. Dalam semua pekerjaan yang kita kerjakan, bisnis, wira swasta, karyawan, atau manajer sekalipun ya, dengarkan, sangat menentukan siapa yang kita wakili. Loh, apa hubungannya? Oh, sangat penting. Selama iblis tahu bahwa bisnis kita itu untuk aku dan keluargaku, ya, iblis masih punya hak untuk ganggu. Maka itu kenapa dalam perjanjian lama memang tidak banyak, tapi ada beberapa firman berkata begini, umatku yang atasnya namaku disebut. Pernah dengar kayak seperti itu ya? Itu berapa kali? Saudara jangan main-main. Umatku yang atasnya namaku disebut. Setelah saya uraikan ini, sudah jelas arti firman itu. Nah sekarang, nama siapa yang disebut atas hidupmu? Nama siapa? Itu yang kita wakili. Berapa banyak di antara saudara tahu di negara Inggris dan Commonwealth-nya ya, persemakmurannya itu, maka keluarga kerajaan Inggris itu akan memberi lambang negara, lambang kerajaan. Entah itu rumah makan, entah itu penjahit, entah itu tukang sepatu, entah itu apa, bahwa keluarga kerajaan itu menggunakan produk atau barang perusahaan itu. Dan itu ada lambang yang ditempel. Ngerti ya? Soal berarti kan sering baca buku atau apa saja. Nah, tidak semua perusahaan boleh punya simbol itu. Bukan perusahaan yang ngajukan diri, tidak. Kerajaan yang menentukan. Oh, di negara Inggris saudara, perusahaan yang punya lambang itu, wah sudah gak usah pakai iklan lagi. Orang pasti tahu. Kerajaan aja pakai kok. Ngerti ya? Nah itu artinya nama kerajaan Inggris ada di perusahaan itu. Lagi sekali saya berkata, mari kita jujur sampai hari ini. Nama siapa ada di atas kita? Maaf, kalau nama organisasi itu deh iblisnya pret itu saya sudah nggak pusing dia. Tapi kalau nama Tuhan disebut atas kita, itu lain. Dalam hidup kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam apa saja. Berarti kita tidak boleh berkata sebagai pemilik. Kita cuma manajer.
direkturnya Tuhan. Oke? Maaf saya berkata, jadi siapa yang hari-hari ini hidup kok masih kacau terus misalnya, sudah doakan, diapakan, kok masih kacau aja. Coba nanti sebelum tidur mikir dulu, siapa sih yang aku wakili sekarang ini. Gampang. Kenapa ya, gampang sekali. Kemana-mana Tuhan Yesus selalu mewakili papanya. Selalu, dia gak mewakili siapa-siapa. Hebat sekali. Dan kita nanti kalau saudara baca surat-surat Paulus, kenapa dia sering berkata begini, aku tidak mencari kesukaan manusia. Kalau kita baca sepintas, sombong betul kamu, kan begitu. Ternyata tidak. Sebab dia tahu siapa yang dia wakili. Maka itu dia gak takut dengan siapapun juga, karena dia tahu siapa yang dia wakili. Berbahagialah setiap kita kalau iblis pun tahu siapa yang mengutus kita di dunia ini. Betul tidak? Oh, kalau sampai mereka tahu siapa yang mengutus kita adalah yang pernah mengalahkan mereka, woi, mereka pasti mikir-mikir. Kalau mau nyenggol kita masih mikir-mikir mereka. Iya toh? Kita lihat berapa ayat lagi, bagian terakhir ini. Dahsyat betul firman Tuhan ini, saudara. 2 Korintus 5 ayat 7. Nah, untuk tahu siapa yang mewakili kita, ternyata mata kita sangat mempengaruhi kita. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Pertama saya belajar ayat ini, saya langsung protes. Saya suka ngomong apa adanya dengan Bapak di surga. Saya tanya, kalau gitu ngapain diberi mata? Lu ya tuh, lah ngapain diberi mata? Ternyata apa jawaban Bapak di surga? Itu saya kagum kepada Roh Kudus. Sebab itu bergantunglah penuh pada Roh Kudus. Apa-apa libatkan dia, dia akan berikan jawaban-jawaban yang luar biasa. Jawabannya begini. Saudara pernah tahu nggak? Mata kita sering salah melihat. Atau contoh-contoh kecil. Siapa pernah belanja, milihnya lama sekali. Iya kan? Bisa dipilih lama untuk yang jual sabar. Sampai rumah, loh kok begini? Pernah nggak ngalamin seperti itu? Iya kan? Nah, coba kalau saudara di Jawa yang pernah naik kereta api, pernah ngalami itu? Kereta kita masih diam, cuma kereta sebelah jalan. Waktu kita ngeliat kereta sebelah, yang rasa jalan yang mana? Pernah ngalami itu enggak? Iya toh, betul-betul rasa. Padahal enggak rasa. Ini belum jalan kok. Tapi kenapa waktu lihat kereta sebelah jalan belum kok jalan? Itu artinya mata ini menipu. Oke, kalau di Bali belum ada kereta api. Sulawesi mulai ini ya. Jadi pemerintah baru ini mau membuat jalan kereta api dari Bitung ke Manado. Nanti dari Manado akan ke Gorontalo, dari Gorontalo sampai ke Mutong terus sampai ke Palu, sudah dibuat itu semuanya. Oke. Papua kapan nggak tahu. Tertawanya nggak enak Ibu Gembala ini. Oke, dengarkan ini. Ini penting sekali. Siapa pernah masuk daerah perumahan naik mobil ini? Biasanya kan ada perumahan kalau masih dibangun kan ada portalnya, ya, supaya truk besar nggak masuk. Waktu kita duduk di depan sebelah sopir, ya, begitu mobil ini ngelewati portal, kalau kita ngeliat portalnya, gimana? Kan kepala kita nunduk, lo ngapain? Kalau tokennya kan ngenak mobil bukan kan kepalamu, ngaku di dalam mobil kok. Ya. Loh, betul nggak? Jadi mata ini nipu. Maka itu ketika ada firman ini saya protes. Kalau gitu ngapain dikasih mata? Ternyata mata ini nipu. Lagi kalau sudah naik mobil, pas kalau selesai hujan, duduk di depan, terus ada air cuat gitu kena ke kaca mobil, saudara ngapain? Iya ngapain? Otomatis bukan, itu refleks itu. Berarti kalau ada firman sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat, artinya jangan mengandalkan mata kita. Amin. Jangan mengandalkan mata kita. Berapa kali kita belajar dari firman Tuhan?
melihat apa yang belum kelihatan. Itu kan aneh mengenai ayat itu. Ya terus ngapain? Ngelihat yang belum kelihatan. Tapi itu yang kekal ternyata. Itu yang kekal. Bagi coba lihat dulu itu 2 Korintus 4 ayat yang ke-6 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17. Makasih Wan, ya lihat. 18. Oh 18, terima kasih. Iya, 8. Oh iya, oke. Terima kasih Pak. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Nah, ini kan aneh. Sekali lagi saya tanya, ngapain punya mata kalau nggak boleh melihat yang kelihatan ini, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jangan main dulu karena sudah dimengerti ini. Sampai suatu hari saya baca bukunya Robert Schuller. Saya kaget. Saya lupa judulnya apa waktu itu. Semua benda yang kita lihat, baik kacamata saudara, handphone saudara, jam tangan, kursi, ya semuanya. Begitu sudah kelihatan, dia jadi fana. Tapi waktu dia belum kelihatan, itu nggak bisa rusak. Pertanyaannya, di mana barang itu sebelum kelihatan? Di otak yang buat. Betul tidak? Nah itu artinya. Jadi kalau kita ingin tahu siapa yang kita wakili, ternyata mata kita nggak boleh ikut-ikut. Nggak boleh. Kalau mata kita ikut, kita nggak akan ketemu. Artinya kita hanya mau mewakili yang kelihatan. Wajar sebagai manusia. Maka itu hati-hati yang suka berkata, aku mau fakta, aku mau fakta, aku mau fakta. Itu bahaya sekali orang yang begitu. Iya, realita. Mana tembok? Ya kejeduk dulu kamu kalau mau tanya realita. Repot-repot. Jadi ketika macam-macam yang tidak enak, yang sulit, yang ada di depan kita, gunakan mata iman atau mata hati untuk melihat jauh ke sana. Nah itu artinya jangan hidup ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Terus kalau mau meyakinkan orang yang suka pergi, ya orang naik pesawat. Orang naik pesawat itu sangat perlu iman. Ya betul nggak? Sangat perlu iman orang naik pesawat itu. Dan logikanya, kalau sudah banyak pesawat jatuh, airport itu sepi loh. Lo betul nggak? Lo orang nggak takut kok. Gitu. Waktu diskusi, maaf ya, memang ini misteri, ya. Tapi saya cuma ingin meyakinkan, hati-hati dengan lagu itu loh. Apa mujizat itu nyata gimana? Saya tuh nggak mau nyanyi lagu itu juga. Karena itu lagu nggak Alkitab ya. Karena aku berdoa atau apa? Ya, nah, enggak saudara, maaf. Ya, ketika aku berdoa maka mujizat itu gimana sih? Nah, itu pokoknya terus. Nah, maaf saya ngomong. Saya tanya. RAC yang hilang itu berapa persen orang Kristen? Apa mereka nggak berdoa atau mau berangkat? Loh, pasti mereka berdoa. Jadi tidak nyata karena doa salah. Alkitab menulis mujizat itu karena taat, saudara, bukan karena doa. Petrus dapat mujizat karena dia berkata, karena Tuhan yang menyuruh aku melakukan. Yosua lihat mujizat sungai Yordan terbelah, bukan dibelah dulu sungainya baru berjalan, melangkah dulu baru terbelah. Nah, banyak jadi salah. Ada banyak lagu rohani yang tidak alkitabiah dan itu merusak iman malah. Istilah saya, banyak lagu yang ngerampok surga. Yang merampok, maunya diberkati, maunya berhasil, tapi nggak alkitabiah. Maka itu banyak iman yang salah. Jadi siapa yang kita wakili, kita harus tahu. Terakhir 2 Tawarik 20 ayat 12. Nah Yosafat ini tahu siapa yang dia wakili. Walaupun dia raja, tapi dia tidak sewenang-wenang menggunakan otoritas. 2 Tawarik 20 ayat 12. Walaupun dia raja, dia nggak sewenang-wenang mau apa itu raja terus seenaknya, enggak.
Atau baca mulai ayat 1-3 dulu ya. 2 Tawarik 20 ayat 1-3 dulu. Ini penting sekali. 1-3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Jadi 3 bangsa menyerang sekaligus tanpa persiapan. Terus ayat 2. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasason Tamar, yaitu ini NGD. Lihat ayat 3 ya. Yosafat menjadi apa? Takut. Jangan disalahkan, ini wajar karena dia manusia. Justru takutnya Yosafat itu kita belajar. Seharusnya raja gak perlu takut, tinggal perintahkan anak buah siap perang kok. Tapi rasa takut Yosafat ini yang kita pelajari, ternyata dia mengandalkan Tuhannya luar biasa, tidak mengandalkan kekuatannya. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Yahweh. Saudara, masalah besar ataupun kecil, bukan itu masalahnya. Saya ulangi, masalah besar atau kecil yang kita hadapi, yang jadi masalah bukan si masalah. Yang jadi masalah adalah reaksi kita ketika kita takut. Itu apa? Ayo kita pakai logika. Sebagai seorang pemimpin, pimpin negara atau raja, kalau takut harusnya apa logikanya? Pakai logika. Ya minta bala bantuan toh kepada negara tetangga, dan itu wajar. Tidak apa-apa. Tentara Amerika aja sekutu kok, nggak mau sendiri, minta bantuan. Nah, maka itu reaksi kita dalam bahaya yang kita hadapi itu bagaimana? Lihat orang panik, walaupun masalahnya kecil, jadi besar karena panik. Tapi kalau masalah besar, orangnya tenang. Ya, ini gak usah pakai Tuhan dulu, ngomong secara umum saja. Beda cara mengatasi. Ketika Yosafat menjadi takut, dia nggak minta bala bantuan manusia, dia cari Tuhannya. Ini reaksi penting dalam hidup kita ketika mengalami apa saja. Nah, di dalam keadaan seperti itu, baru kita akan tahu jalan itu di mana. Ya, karena dia itu jalan. Nah, ayat 12. Ini sikap yang luar biasa. Dia tahu siapa yang dia wakili. Walaupun dia raja atas Israel, dia tidak mewakili Israel. Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Ayo baca sama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Dan ini yang dia wakili. Maaf, yang merusak para pejabat di Indonesia itu bukan setan, tapi orang kaya. Catat itu baik-baik. Betul tidak? Yang membuat pejabat bisa korupsi itu karena orang kaya. Ngeri orang kaya gak takut Tuhan itu, saudara. Ngeri sekali. 23 Mei tahun yang lalu, saya diminta untuk berbicara di depan pengacara-pengacara Indonesia. Ternyata ada pengacara dari Amerika juga. Nah, karena mereka akan buat pertemuan pengacara Kristen internasional yang pertama di Indonesia, yang dibuat pada awal November di Karawaci. Nah, itu persiapan panitia. Saya kaget, loh, kan saya bukan pengacara, kenapa diminta? Apalagi judulnya menarik, keadilan menurut hukum Tuhan. Itu temanya. Tapi saya bersyukur Tuhan berikan saya kesempatan. Wah, dalam diskusi itu menarik sekali. Nah, saya mulai dengan ayat yang sering kali kita bingung. Siapa masih ingat? Saya katakan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan orang yang punya kebun anggur lalu cari pegawai. Ada yang masuk pagi, masuk hampir siang, masuk tengah hari, masuk sore, kurang 1 jam. Gajinya? Nah, semua manusia pasti berkata ini tidak adil. Mengapa manusia otaknya mengatakan itu tidak adil? Sebab yang dipikiri duit. Kan gaji masalahnya. Lah kok enak? Ya itu masuk sore semua dong. Yang tinggal 1 jam gajinya sama kok. Nah, itu ketidakadilan. Ternyata ketidakadilan itu semua unsurnya uang, saudara. Tapi kenapa itu adil?
Ternyata begini penilaian Tuhan. Yang dinilai bukan uangnya, tapi hasil kerjanya. Ternyata yang masuk pagi dengan yang masuk sore hasilnya sama, maka itu digaji sama. Maka itu kalau saudara sering minta berkat tapi nggak pernah beri, terlalu kamu minta terus. Nah itu ketidakadilan. Karena logika kita rasa banyak ngomong fikih hukum Tuhan. Lalu saya ajak mereka bahas Yohanes 8, masih ingat itu? Pagi-pagi dikatakan Yesus disuruh mengadili perempuan yang ketangkap basah. Saya masih ingat khotbahnya Stephen Tong tahun 76 yang lalu. Masih ingat sampai hari ini. Kalau dikatakan mereka menangkap basah, harusnya kan 2 orang. Lah satunya mana? Pak Tong bilang jangan-jangan imamnya itu sendiri. Itu Pak Tong kalau ngomong ya toh, mana yang satunya? Oke lah, kita gak usah bahas itu. Lihat cara mengadilinya. Ini luar biasa. Belum ada pengadilan dunia sehebat itu. Siapa di antara kamu yang merasa tidak berdosa? Wow, itu luar biasa. Siapa yang merasa gak berdosa? Lalu yang terakhir, saya ajak mereka. Sekarang mari saya berikan PR. Kalau begitu, siapa musuh keadilan? Gak ada yang bisa jawab. Saya jawab, orang kaya. Itu musuh keadilan, itu orang kaya. Dengan duitnya itu mereka putar-putar hukum seenaknya. Kaget mereka. Dari mana saya dapatnya itu? Ya dari firman Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus berkata, bukan pezina, bukan pembunuh yang susah masuk surga, orang kaya. Nah, itu jangan bikin kaya susah masuk surga. Serius. Itu kaya yang pelit. Betul saudara. Banyak gereja nggak berani bahas ini karena takut nggak dapat duit. Kalau saya nggak peduli, karena saya mengasihi mereka orang kaya supaya nggak masuk neraka kamu. Terus dalam logika anak-anak, Tuhan menemukan konsep ini. Kenapa sih orang kaya susah masuk surga? Ayo, saya tanya pada anak-anak kecil, jawabannya semua sama. Nah, kalau saudara anak kecil atau orang dewasa, jawabannya akan ketahuan. Menurut saudara, yang namanya harta itu ringan atau berat? Oh, berarti pintar semua. Harta itu berat. Maka itu ketika orang kaya itu mau diambil pulang ke surga, nggak naik-naik, keberatan sebabnya. Terus Tuhan lepaskan lagi, tapi itu sudah diajak. Itu logika anak-anak. Luar biasa Tuhan. Ya, maka itu awas yang ingin kaya. 1 Timotius 6 mengatakan akan jatuh ke dalam macam-macam pencobaan. Ngeri sekali. Oke? Jadi betul, siapa yang kita wakili? Kalau uang yang kita wakili, maka uang maju duluan. Yosafat mewakili Tuhan, maka itu dia cari dia. Nggak sanggup, mata kami cuma tertuju kepadamu, nggak tahu mesti buat apa. Pulang dari sini semua kita mulai mikir, siapa yang aku wakili? Untuk apa saja? Tuhan memberkati kita semuanya. Jadilah wakil Yesus di dunia ini.